Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial tentang sedikit pengetahuan mikroba tanah dan cacing tanah. Karena ada hubungannya dengan tumbuhan lumut, ada hubungannya dengan kompos hijau daun, ada hubungannya dengan tanah, ada hubungannya dengan kesuburan tanah, juga aktivitas biologi tanah yang meliputi oksigen, juga hara-hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tumbuhan hijau daun yang telah membusuk, yang bersama-sama dengan tanah itu akan menimbulkan mikroba tanah, juga cacing-cacing tanah. Dan mikroba tanah dan cacing-cacing tanah itu memang sangat diperlukan oleh tumbuhan. Nah, mengenai berapa efek dari mikroba tanah atau cacing tanah untuk kegunaan tumbuhan. Jadi efeknya itu sangat bagus untuk tumbuhan. Karena dengan adanya mikroba tanah dan cacing tanah, dimanapun tumbuhan itu berada, otomatis memicu tingkat kesuburan dari tanaman itu sendiri. Dan kalau di lahan yang luas itu memang berbeda dengan di pot atau di polybag. Nah, ini adalah di pot seperti ini kawan. Nah, seperti ini. Dengan adanya tumbuhan hijau daun yang saya berikan, otomatis memicu seperti ini. Nah, ini banyak mikroba tanah, juga siput-siput yang berada di sini. Nah, ini memang sifat biologis dari alam tuh, kondisinya seperti ini. Nah, ini sangat bagus untuk tanaman. Karena mikroba tanah yang tidak terlihat oleh mata ataupun cacing-cacing tanah itu memang menyerap, memakan dari enzim-enzim dari tumbuhan-tumbuhan yang busuk, yang telah membusuk dengan prosesnya tersendiri, itu diserap oleh cacing tanah juga mikroba tanah. Akhirnya cacing tanah dan mikroba tanah itu sendiri juga mempunyai keuntungan yang lain untuk tanaman. Karena proses simbiosisnya, kotorannya, juga penyerapan oksigen, membuat rumah-rumah dan lubang-lubang itu juga sangat dibutuhkan oleh tanaman. Terus bagaimana sekarang untuk mengatasi mikroba tanah atau cacing tanah yang berada di lahan di pot? Kita sudah mempunyai beberapa teknik untuk mengendalikan mikroba tanah atau cacing tanah agar tidak berkembang biak. Itu saya biasa menggunakannya NPK 1616. Di samping N-nya itu bagus, NPK-nya itu bagus, juga bisa mengendalikan mikroba tanah juga cacing tanah. Dengan artinya kita lakukan penyiraman NPK 1616. Misalnya 15 hari sekali, itu mikroba tanah atau cacing-cacing tanah yang berada di dalam pot ini akan sangat berkurang. Nah, kecuali kalau kita menggunakan pupuk hijau daun, terkena matahari full, terkena air full, itu dengan sengaja pot itu kita letakkan cacing tanah tanpa kita kendalikan, misalnya dengan NPK 1616 atau pupuk-pupuk yang lain, ya berkembang pesat. Kan kita untuk menyuburkan tanaman, bukan untuk berternak cacing. Jadi sahabat semuanya, mikroba tanah atau cacing tanah, jika kita itu sering menggunakan
pupuk NPK 1616 itu akan sangat berkurang. Kalau kita terus-menerus menggunakan pupuk NPK 1616 juga pupuk kimia yang lain, itu akan mematikan aktivitas biologi tanah. Jadi cacing tanah, mikroba tanah itu tidak ada kesempatan untuk hidup di dalam lahan pot jika kita keterusan untuk menggunakannya. Jadi penggunaan pupuk hijau daun yang menimbulkan cacing tanah dan sebagainya, karena kita juga kombinasi dengan pupuk-pupuk kimia NPK 1616 walaupun dengan dosis yang tidak terlalu tinggi, itu akan mengurangi perkembangbiakan mikroba tanah dan cacing tanah yang tanaman yang berada di media pot seperti ini. Kita lakukan penyiraman kawan, karena ini sudah kita buka seperti ini. Otomatis ketika kita lakukan penyiraman nanti mesti ada 1 atau 2 cacing tanah yang keluar dari sini, jadi kita bisa menggunakan NPK 1616. Jadi sahabat semuanya, penggunaan pupuk kimia NPK 1616 itu di samping bagus untuk pertumbuhan tanaman, tapi juga bisa mengendalikan unsur berkembangnya mikroba tanah dan cacing tanah. Dan satu lagi, ketika kita menggunakan banyak pupuk TS36 terlalu berlebihan di media tanah di dalam pot, itu justru mikroba tanah atau cacing tanah itu sama sekali tidak akan pernah bisa berkembang. Bahkan mematikan aktivitas biologi tanah kalau kita terlalu banyak menggunakan dosis, misalnya NPK 1616 kita kombinasikan dengan TS36, itu aktivitas biologi tanah itu bisa mati. Jadi tidak ada kesempatan mikroba tanah yang kecil-kecil itu atau siput-siput kecil atau cacing tanah sempat hidup jika kita menggunakan NPK 1616 dan TS36 terlalu berlebihan. Nah, kita sedang-sedang saja, maksudnya itu seperti NPK 1616 di sini kita gunakan itu hanya sekedar mengendalikan mikroba, karena NPK 1616 ini juga dibutuhkan oleh tanaman. Jadi seperti ini kawan, kita uji coba. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian yang kedua, ini TS36 kita campurkan sedikit saja. Kita tunggu untuk beberapa menit. Jadi setelah kita aduk-aduk, jadi untuk penggunaan TS36 dan NPK 1616 itu sangat bagus untuk tanaman, cuma jangan berlebihan. Kalau TS36 dan NPK 1616 kita siramkan untuk tanaman di pot terlalu berlebihan, itu aktivitas biologi tanah itu akan mati. Baik, kita sekarang siramkan ini saja kawan. Karena kita sering menggunakannya seperti ini 15 hari sekali, 20 hari sekali, jadi perkembangan mikroba tanah itu walaupun kita bertahun-tahun menggunakan pupuk seperti ini itu akan sangat berkurang. Kita siramkan seperti ini. Kita perhatikan sahabat semuanya, ada yang bergerak-gerak seperti ini. Nah ini kawan, lah ya ini cacing tanah keluar. Nah ini cacing tanah keluar. Dan lokasi pot ini sudah saya gunakan tuh bertahun-tahun. Saya menggunakan pupuk hijau daun full. Jadi perbandingannya ketika saya beberapa kali pupuk daun tuh baru sekali 2 kali saya siram NPK 1616, dan baru kali ini saya menggunakan TS36. Maksud saya untuk beberapa bulan terakhir. Loh ini kawan. Nah ini cacing tanah keluar.
ternyata cacing tanahnya sekitar sini cuma 1 saja ini yang keluar, dan tidak banyak cacing tanah yang berada di sini. Loh. Jadi kawan, sahabat semuanya, banyak teknik-teknik yang ada untuk menghilangkan cacing tanah di media pot. Kalau saya gunakan pupuk NPK 1616. Di samping pupuk itu bagus untuk tanaman, juga untuk mengendalikan mikroba tanah, juga cacing tanah di media pot ini, walaupun saya full menggunakan pupuk hijau daun. Jadi saya rasa kalau terlalu berlebihan kita bisa campur sedikit saja itu dengan TS36. Apalagi berlebihan, sama sekali cacing tanah itu tidak akan mampu untuk hidup di media pot jika kita sering menggunakan NPK 16 dan TS36. Jadi penggunaan pupuk hijau daun itu saya rasa yang kita khawatirkan, karena mikroba tanah juga cacing tanah akan berkembang biak dengan pesat, itu tidak perlu kita khawatirkan dengan cara seperti ini. Dengan rutin 1 sendok untuk ukuran pot berapa ini kita gunakan NPK 1616. Dengan sendirinya, sekali lagi saya ulang, dengan sendirinya mikroba tanah dan cacing-cacing tanah itu akan terkendalikan. Jadi tidak berkembang biak dengan pesatnya. Baiklah, untuk sahabat semuanya, silahkan mencoba. Semoga tutorial saya bermanfaat.